selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Olivia Teja akan mengawal Anda selama 60 menit ke depan. Kita hadir dengan tema pada hari ini, bersama rakyat kita kawal Pilkada Serentak 2020. Tentu untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Kita ingin berbincangkan bagaimana Pilkada yang digadang-gadang akan hadir di 9 Desember 2020. Kemudian, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Instrumen apa yang menyertai di dalam pengawalan pemilu 2020 ini? Kemudian, kita juga akan mengetahui bagaimana tarik ulur pemilu ini sendiri berlangsung. Ada pro dan kontra yang mengatakan bahwa pemilu harus jalan di 2020 Desember. Ada lagi pihak yang mengatakan, tidak, pemilu kalau bisa kita tunda. Nah, untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Satriadi SEMAP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Jurnal TV. Terima kasih. Pemirsa, untuk membahas hal ini, kita mulai saja. Dan inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu sendiri. Pak, kita langsung saja. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi selain yang biasanya orang mengetahui adalah hanya badan pengawasan. Tetapi di dalam pengawasan itu sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terkait dengan Bawaslu ini memang di dalam undang-undang, terakhir Undang-Undang 7 2017, bahwa ada 3 aspek penyelenggara dalam pemilu itu, pemilu maupun pilkada. Dalam ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, kemudian ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada 3 penyelenggara. Nah, dalam ini Bawaslu ada mulai dari pusat Bawaslu RI, kemudian di Bawaslu provinsi provinsi, kemudian di seluruh kabupaten kota terbentuk Bawaslu secara permanen. Kemudian secara ad hoc akan dibentuk misalnya tergantung situasi. Saat ini kita menghadapi pilkada, juga dibentuk pengawas pemilu di tingkat kecamatan, juga ada pengawas kelurahan desa, juga nantinya ada pengawas di tingkat TPS. Nah, salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu. Jadi yang diawasi bukan hanya pada saat hari H pelaksanaan, tapi sejak proses tahapan itu berlangsung. Misalnya saat ini kan sudah berlangsung nih tahapan. Tahapan misalnya kita ambil contoh sekarang di Kota Waringin Timur itu sedang dilakukan verifikasi faktual untuk calon persorangan karena hanya ada di Kota Waringin Timur yang ada calon persorangannya. Nah, kawan-kawan melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual itu yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Nah itu, jadi berdasarkan tahapan, kemudian nanti ada tahapan misalnya pendataan daftar pemilih. Itu juga dilakukan pengawasan. Jadi setiap tahapan itu ada pengawas jajaran Bawaslu yang akan turun ke itu sampai nanti akhirnya sampai proses di hari H, ya termasuk misalnya kampanye itu kan mungkin masyarakat juga akan melihat misalnya ada yang berseragam Bawaslu atau ada orang yang melakukan pengawasan. Itulah fungsi-fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap kampanye. Yang diawasi apa? Yang diawasi itu kan karena ada beberapa hal yang mana yang boleh yang tidak. Misalnya tadi kampanye misalnya juga tidak dibolehkan misalnya dengan melibatkan ASN atau PNS, TNI, Polri dan sebagainya, anak-anak kecil. Kemudian juga kampanye yang berbau isu SARA dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi objek-objek pengawasan. Termasuk juga misalnya alat peraga kampanye. Tapi nanti kan belum masanya, nanti alat peraga itu juga akan kita awasi yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Misalnya
APK ini kan termasuk misalnya kayak baliho, spanduk dan sebagainya. Itu tidak boleh dipasang di sarana pendidikan misalnya, sekolah, kemudian tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Nah itu yang juga menjadi objek pengawasan itu. Di samping itu kita juga mengawasi pelaksanaannya oleh penyelenggara. Nah, sejauh mana mereka misalnya melaksanakan fungsi-fungsi pelaksanaan penyelenggaraan itu. Nah, Mbak, tambahan pengawasan tadi kita di masa pandemi COVID ini ada tambahan pengawasan lagi. Kita diminta untuk melihat proses itu pelaksanaannya itu melaksanakan berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Itu kenapa saya kadang-kadang pakai masker nih. Itu memang nanti kawan-kawan juga di lapangan juga diindikan pakai masker dan sebagainya. Kemudian mekanisme ketika baik itu kampanye sampai nanti pencoblosan di TPS juga ada protokol COVID-19 yang akan dipakai sebagai mekanisme itu. Kemudian kemarin Pak dari Bawaslu Pusat sendiri meluncurkan pengawasan dan pemutahiran indeks kerawanan pemilu IKP pemilihan tahun 2020. Bisa dijabarkan di sini Pak? Ya, setiap kita baik itu pemilu kayak kemarin misalnya pileg, pilpres, kemudian pilkada serentak, Bawaslu selalu menyusun yang nama indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu ini sebagai modal dasar kita, sebagai acuan bagi kita, kami penyelenggara, juga mungkin publik, masyarakat, termasuk perkemanan untuk mengantisipasi. Jangan sampai misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gini, sebagian indikator yang menjadi indikator kita untuk menyusun itu misalnya aspek geografis, kemudian aspek netralitas ASN, TNI, Polri, kemudian aspek sarana komunikasi dan telekomunikasi. Nah, kenapa misalnya Kalteng ini kan termasuk daerah zona yang dianggap tingkat kerawanannya tinggi? Karena dari misalnya segi? Kita kan gini, untuk 2020 ini, Pilkada Serentak 2020 ini ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak, 9 provinsi, sisanya itu kabupaten kota. Nah, 9 provinsi ini Kalimantan Tengah satu dari 9 provinsi yang melaksanakan Pilkada. Jadi di Kalimantan Tengah ini kita satu pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian ada satunya di Kota Waringin Timur itu pemilihan bupati, wakil bupati. Nah, indikator tadi, kita kembali ke indikator tadi, Kalteng ini termasuk tinggi kerawanannya itu, masuk di zona merah, karena ada beberapa aspek tadi, misalnya dari aspek geografis, ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau melalui transportasi darat misalnya, harus sungai, kadang-kadang kan bisa satu hari bisa lebih, dari ibu kota kecamatan saja misalnya ke desa itu harus tinggi. Belum lagi aspek telekomunikasinya, kita kan lebih banyak blank spotnya misalnya, hampir mendekati 50% lah. Dari beberapa kecamatan itu yang blank spot. Kalaupun misalnya ibu kota kecamatannya bisa, beberapa desa di ibu kota kecamatan di daerah kecamatan tersebut tidak bisa. Nah, padahal di situasi seperti ini itu kan sangat penting. Harus cepat komunikasinya ke daerah-daerah yang masyarakat, karena juga terkait dengan misalnya kita peningkatan kapasitas di jajaran kita, ya kawan-kawan di KPU juga hampir sama. Itu menggunakan dan menempatkan sarana komunikasi yang harus cepat, informasi dan sebagainya. Belum juga pemilih nantinya. Mereka kan juga tahu bagaimana misalnya mengetahui kandidat dan sebagainya nantinya kan, karena diarahkan nanti kampanye dan sosialisasi kandidat itu pasangan calon melalui media sosial atau jaringan komunikasi. Kita melakukan mapping di sini daerah-daerah yang rawan dan daerah-daerah yang dianggap blank spot tadi. Tetapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan berikan kesempatan yang mau lewat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Tatap Muka.